Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih informasi mengenai beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan update ke iOS terbaru, yaitu iOS 18.2. Tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya ke depannya, dan tentu bisa bermanfaat juga buat kalian. Gue akan jabarkan semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, seperti yang kita ketahui, iOS 18.2 versi resmi itu sebentar lagi akan dirilis sama Apple, yang mana pada saat video ini dibuat, itu udah masuk ke versi beta terakhir atau RC version. Jadi sebelum kalian mendownload dan install iOS 18.2 nantinya, gue mau kasih himbauan dan informasi untuk kalian perhatikan supaya update iOS kalian itu berjalan dengan lancar. Oke, yang pertama kalian pastikan terlebih dahulu untuk iPhone yang kalian gunakan sekarang itu udah support ya untuk update ke iOS 18.2. Sebenarnya kalau iPhone kalian tuh udah support iOS 18 ataupun 18.1, itu berarti bisa juga ya untuk update ke iOS 18.2 ini. Cuma di 18.2 ini kan ada fitur Apple Intelligence ya, yang mana itu lanjutan dari 18.1 kemarin. Jadi ada iPhone tertentu yang bisa support pakai fitur tersebut. Listnya tuh ada di sini, kalian bisa cek aja kalau misalnya mau dapat support Apple Intelligence. Pastikan iPhone kalian tuh ada di daftar list ini. Kalau udah dipastikan bisa mendapatkan update ke iOS 18.2, selanjutnya kalian bisa pergi aja ke bagian setting sini. Setting, lalu kita scroll ke bawah, kita pergi ke General, pilih yang Software Update. Oke, di sini 18.2 iOS is up to date. Nah, di sini kalian harus pastikan dulu ya untuk beta update-nya tuh di posisi off seperti ini nih, off. Jadi kan ada 3 pilihannya, ada off, ada iOS 18 public beta, dan juga developer beta. Ini kan gue udah di versi RC ya, atau release candidate, jadi kan posisi awalnya tadi di developer beta. Kalau misalnya mau dapetin yang resminya, kalian harus pastikan di off dulu untuk beta update-nya. Karena kalau misalnya kalian ada di 18.1 atau 1.1.1 misalnya, terus untuk beta update-nya nggak kalian off-kan, itu udah pasti kalian nggak akan mendapatkan versi resmi dari iOS 18.2-nya. Dan kalau misalnya iPhone kalian tuh ada di posisi iOS 18.2 versi RC ya, kayak gua gini, dan pengen dapetin versi resminya, kalian harus off-kan dulu ya terlebih dahulu sebelum muncul yang versi resminya. Jadi sebelum muncul iOS 18.2 yang versi resmi, kalian harus off-kan terlebih dahulu untuk beta update-nya, baru nanti dia muncul untuk updatean versi resminya. Kalau misalnya kalian nggak off-kan, itu udah pasti dia nggak muncul ya. Jadi stuck di RC version aja, kecuali mau update ke iOS 18.3 beta pertama. Tapi sebenarnya kalau udah RC version kayak gini sih nggak perlu juga ya untuk update ke versi resminya, karena memang iOS 18.2 RC itu kan sama seperti yang versi resminya. RC itu kan beta terakhir dari beta final yang dikasih sama Apple. Jadi kalau misalnya udah RC, kalian nggak perlu lagi update ke iOS 18.2 yang versi resmi, karena memang sama aja ya, semua fitur di versi resmi itu tetap ada juga di iOS 18.2 yang versi RC. Dan size-nya juga sama, itu sekitar 6-7 gigaan. Nah, karena size-nya yang cukup besar tadi ya, 6-7 gigaan, makanya gue saranin kalian untuk menyisikan storage atau penyimpanan iPhone kalian tuh sebanyak 7 giga tadi ya. Atau bisa juga kasih space sekitar 10 gigaan, karena memang 3 giganya itu kan untuk kalian jalanin aplikasi sehari-hari. Begitu juga dengan aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp gini, gue sarankan untuk backup dulu datanya via iCloud, supaya kalau misalnya nanti mau update, nggak kepikiran lagi mengenai data yang ada di aplikasi pihak ketiga kalian. Kemudian sebelum kalian install iOS 18.2, pastikan juga ya untuk jaringan seluler atau WiFi kalian tuh dalam keadaan yang stabil. Tapi tetap gue rekomendasiin untuk pakai WiFi aja ya, karena memang dia akan lebih stabil dari segi jaringannya. Dan juga colokin charger kalian ke iPhone biar pas proses installnya tuh nggak khawatir kehabisan baterai. Nah, untuk download iOS-nya pun dia bisa manual dan juga otomatis ya. Kalau misalnya mau download manual, kalian bisa pergi aja ke bagian setting, general, lalu software update seperti yang di awal tadi. Lalu pilih yang automatic update sini, kalian pastikan untuk posisi automatical install-nya tuh di posisi off ya, dan juga automatical download-nya di posisi off. Kalau udah seperti ini, maka dia nggak akan otomatis download dan juga install. Harus secara manual dulu kalian pencet untuk install dan juga download-nya di sini ya, di bagian sini. Tapi kalau misalnya kalian enablekan untuk iOS update dan juga automatical download iOS update-nya, maka nantinya akan ada notif berupa updatean terbaru dan juga dia akan mendownload secara otomatis. Kalau downloadannya udah selesai, maka disarankan untuk langsung install. Jadi terserah kalian maunya kayak gimana, tapi kalau gue sih nyamannya secara manual aja ya, karena memang enak dikontrol secara manual. Makanya di sini gue disable aja untuk automatical install dan downloadnya. Dan seperti yang gue bilang tadi, iOS 18.2 ini kan terbagi jadi 2 kategori device ya. Ada yang support dengan Apple Intelligence, ada juga yang enggak. Nah, buat iPhone yang nggak support dengan Apple Intelligence itu bukan berarti nggak dapetin fitur baru di 18.2 ini ya. Tetap ada, cuman untuk yang khusus seperti Apple Intelligence dia nggak muncul di 18.2-nya. Nantinya gue juga akan buatin video khususnya yang mengenai 18.2 ini untuk iPhone yang nggak support Apple Intelligence.
Nah setelah itu kalian bisa cek juga ya untuk perkembangan performanya, yang pasti kelihatan kan pada saat penggunaan sosial media kalian sehari-hari. Kalau mau berdasarkan via Geekbench Score juga kalian bisa cek aja di aplikasi Geekbench ini. Di Geekbench 6 ini gue udah tes juga ya dari 18.1 sampai 18.2 beta 1 sampai ARS itu udah gue cek semuanya, dan ini perkembangannya ada 18.2 yang beta tuh di sini. Kalau nggak salah yang 18.1 tuh yang ini nih. Nah ya, ini 18.1, sisanya adalah 18.2 yang versi beta. Jadi perkembangannya lumayan bagus ya, untuk single core-nya tuh dia naik sedikit, dan juga multi-core-nya ada kenaikan juga sedikit walaupun nggak terlalu signifikan. Kalian bisa cek juga untuk GPU testnya di sini, gue udah kasih perkembangan juga dari 18.1 sampai 18.2 yang versi beta. Jadi sebelum kalian update ke iOS 18.2 yang versi resminya, coba aja untuk tes Geekbench Score-nya sebelum dan sesudahnya tuh ada perkembangan atau enggak. Nah kalau semuanya tadi udah kalian lakukan, tinggal download dan install aja, lalu nikmati fitur-fitur baru yang ada di iOS 18.2. Kalau kalian mau tahu fitur baru apa aja yang ada di 18.2 versi resmi, gue akan buatin videonya juga, yang pastinya setelah video ini tayang. Yang mana kemungkinan besar itu akan tayang di besok harinya. Ya itu dia beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mendownload dan install iOS 18.2 ini. Silahkan kalian cermati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat update iOS nantinya. Gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel itu gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.